Sejarah internet dunia. Internet telah merevolusi cara kita hidup, bekerja, maupun berinteraksi. Perjalanannya dari awal yang sederhana hingga menjadi jaringan global yang kompleks telah mengubah dunia dengan cara yang tak terbayangkan. Internet kini menjadi alat komunikasi, sumber informasi, serta platform untuk berbagai aktivitas seperti bisnis, hiburan, maupun pendidikan. Nah, jadi kisah menarik di balik perkembangan internet layak untuk kita telusuri. Perkembangan internet dimulai pada tahun 1960-an ketika Advanced Research Project Agency atau ARPA di Amerika Serikat menciptakan jaringan komputer yang dikenal sebagai ARPANET, di mana ARPANET dirancang untuk menghubungkan berbagai lembaga penelitian dan universitas yang memungkinkan para ilmuwan untuk berbagi data serta informasi dengan lebih efisien. Pada tahun 1980-an, internet berkembang pesat dengan munculnya protokol TCP atau IP. Protokol ini memungkinkan komputer dari berbagai jenis dan sistem operasi untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi, hal ini membuka era baru di mana internet menjadi lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat umum. Sejarah awal internet masuk ke Indonesia. Awal perkenalan terjadi pada tahun 1980-an, yang dimana beberapa universitas dan lembaga penelitian di Indonesia mulai terhubung ke internet melalui jaringan internasional. Kedua, era komersial terjadi pada tahun 1990-an, di mana perusahaan telekomunikasi di Indonesia mulai menawarkan layanan internet komersial kepada publik. Yang ketiga, layanan publik terjadi pada tahun 1994, di mana provider internet pertama di Indonesia yang merupakan PT Telkom meluncurkan layanan internet komersial kepada publik. Dan yang terakhir, perkembangan pesat terjadi pada tahun 1990-an akhir, yang dimana internet berkembang pesat di Indonesia dengan semakin banyak orang yang mengakses internet. Runtutan sejarah internet. Jaringan awal terjadi pada tahun 1960-an, di mana ARPANET merupakan jaringan komputer pertama yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Protokol TCP atau IP terjadi pada tahun 1970-an, yang dimana protokol TCP atau IP dikembangkan untuk memungkinkan komputer yang berbeda berkomunikasi satu sama lain. Pertumbuhan jaringan terjadi pada tahun 1980-an, di mana jaringan komputer mulai berkembang dan menyebar ke berbagai institusi dan organisasi. Era WWW terjadi pada tahun 1990-an, di mana World Wide Web atau WWW diluncurkan, yang menjadikan internet lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Selanjutnya era mobile yang terjadi pada tahun 2000-an, yang dimana perkembangan teknologi mobile membuat internet lebih mudah diakses melalui smartphone dan tablet. Yang terakhir, era Internet of the Things yang terjadi pada tahun era sekarang atau tahun sekarang. Internet of the Things atau IoT menghubungkan perangkat elektronik dan membuka peluang baru dalam berbagai bidang. Peran internet dalam era digital. Pertama, internet menyediakan akses mudah dan cepat ke berbagai informasi di seluruh dunia. Kedua, internet memungkinkan komunikasi jarak jauh melalui email, panggilan video, serta media sosial. Ketiga, internet telah mengubah cara kita berbelanja dengan platform e-commerce yang memungkinkan pembelian online. Mengapa kita perlu memahami sejarah internet? Yang pertama, memahami evolusi, yang dimana sejarah internet menunjukkan bagaimana teknologi ini berkembang. Kedua, apresiasi kemajuan, yang dimana kita dapat menghargai kemajuan teknologi dan dampaknya. Ketiga, mengenali tantangan, di mana sejarah juga menunjukkan tantangan seperti privasi dan keamanan data. Dan yang terakhir, membentuk masa depan, yang dimana kita dapat memahami masa lalu yang untuk membantu kita membentuk masa depan internet. Evolusi internet. Tahap jaringan awal menggunakan fitur utama komunikasi terbatas antar komputer, yang memiliki dampak pembagian data dan informasi.
Kedua, tahap WWW menggunakan fitur utama antarmuka grafis dan halaman web yang memiliki dampak akses mudah ke informasi dan konten. Ketiga, tahap mobile menggunakan fitur utama internet nirkabel melalui perangkat mobile dan memiliki dampak akses internet di mana saja dan kapan saja. Dan terakhir, tahap IoT menggunakan fitur utama konektivitas perangkat elektronik yang memiliki dampak otomatis, efisiensi, dan inovasi baru. Teknologi jaringan komputer. Yang pertama ada Ethernet, yang merupakan teknologi jaringan kabel yang umum digunakan untuk menghubungkan perangkat di jaringan lokal. Kedua, fiber optik yang merupakan teknologi jaringan kabel yang menggunakan serat optik untuk mengirimkan data dengan cepat dan tinggi. Fiber optik merupakan jaringan kabel yang menggunakan serat optik untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi. Ketiga, Wi-Fi yang merupakan teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet tanpa kabel. Dan yang terakhir, 5G merupakan jaringan mobile terbaru yang menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah. Penyedia internet di Indonesia pada era 1994. Pada tahun 1994, PT Telkom adalah penyedia internet utama di Indonesia. Pada masa itu, akses internet masih terbatas pada kalangan tertentu, seperti institusi pendidikan, pemerintahan, dan perusahaan besar. Layanan internet yang ditawarkan masih berupa dial-up dengan kecepatan yang lambat dan biaya yang mahal. Namun, internet mulai membuka peluang baru untuk komunikasi dan akses informasi, meletakkan dasar untuk perkembangan internet di Indonesia yang pesat di masa depan. Manfaat internet. Pertama, ada akses informasi, di mana internet memberikan akses mudah ke berbagai informasi melalui berita hingga pendidikan. Kedua, komunikasi, di mana internet memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan cepat dan mudah. Ketiga, e-commerce, di mana internet membuka peluang baru untuk bisnis dan perdagangan online. Dan yang terakhir, konektivitas global, di mana internet menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia dan memfasilitasi kolaborasi global. Dampak internet terhadap masyarakat. Dampak positifnya, pertama ada akses informasi, kedua komunikasi yang lebih mudah, ketiga peluang bisnis baru, dan yang terakhir peningkatan pendidikan. Terdapat juga dampak negatifnya, pertama kesenjangan digital, kedua kecanduan internet, ketiga penyebaran informasi palsu, dan keempat ancaman keamanan data. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap